Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan layani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya kau akan sertai. Kami terima lawatanmu, kami terima hadiratmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang dalam hadirat-Mu dan kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat syukurmu, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu yang kami alami. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sembah. Adakan syukur.
hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi bersorak, bersuka cita karena Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Amin. Boleh bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Haleluya. Menarilah, jangan pernah lelah jemaat Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan, amin. Amin. Kita mau pelajari satu pujian baru bersama-sama. Hai. Come on. Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama kita mau belajar. Come on, sing it together. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia. Sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Sama-sama. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Semua menari buat Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sekali lagi sama-sama katakan. Hai. Menarilah, jangan lelah. Come on. Bersama memuji Dia. Sebab kuasanya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Sama-sama semua. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Katakan di dalam Tuhan, kami tidak pernah gentar. Amin. Nyata kuasanya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Karena di dalam Tuhan, Dia berikan kekuatan bagi setiap kita. Hai. Nyata kuasanya atasku. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan percaya bahwa di dalam Tuhan Dia berikan kekuatan bagi setiap kita, amin. Sebab itu jangan pernah lelah, teruslah menari memuji Tuhan bersama-sama. Siap? Come on, we shout together. Hai. Oh, 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 oh. Sama-sama. Oh, 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 oh. Angkat suara lebih lagi. Oh, 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 oh. Kami angkat suara puji nama Yesus. Mari semuanya menari bersuka cita bagi Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sama-sama, come on. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Amin. Di dalam Tuhan aku tak gentar. Sekali lagi, sama-sama katakan. Hai. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Terima kasih Yesus. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya atasku. Oh, 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 oh. Sama-sama puji Tuhan. Oh, 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 Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Yesus. Sekali lagi berkat tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau bersuka, kita mau menari, kita mau melompat karena Tuhan kita besar. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini.
Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. You. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Saya mau lihat jemaat sore hari ini, sukacitanya sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sebelah sini sorakan haleluya, haleluya. Sebab karyamu atas setiap kami Tuhan. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati. Biarlah mulut kami memuji Tuhan. Yuk dengan sukacita sama-sama katakan. Hey, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Amin. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Hey. Puji Tuhan, saya lihat sore hari ini wajah-wajah yang bersukacita karena kebaikan Tuhan. Amin. Mau lebih lagi bersukacita? Haleluya. Sebab Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Biarlah sukacitanya penuh. Mari angkat kedua tanganmu, ikuti singan. La 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 la. Belum semua. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La la. Yuk yang bersukacita sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sukacitanya. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Yuk untuk terakhir kalinya sorakan. La 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 la. Biar sukacita kami penuh, sukacita kami penuh karena Engkau Tuhan. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. 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 Kalau Roh Kudus datang di tempat ini, melawat setiap kita, kita percaya bahwa kita datang tidak sama ketika kita pulang, amin. Amin. Kita membawa sesuatu yang baru hari ini. Dan Bapak Ibu, kita mau sama-sama, kita mengangkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, 2024 boleh kita lewati, kita sudah memasuki minggu yang kedua di tahun yang baru. Mari sejenak kita mau mengucap syukur, berterima kasih buat pengorbanan dan kasih setianya buat setiap kita. Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, ini yang jadi doa kami. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami seperti apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan ini.
Kami mau Tuhan Yesus hidup seperti apa yang Tuhan sudah inginkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya. Mari jadikanlah doa kita bersama. Amin. Yang Kau ingini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang setia. Haleluya. Thank you Jesus. Mari nyatakan pujian ini dari awal, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
jemaat Tuhan saja. Angkat kedua belah tangan tinggi, katakan ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya Rabba Shiki ada hana ya Rabba laba ya Rabba. Udah dikiana ya Rabba Shiki ada hana ya Rabba baba. Ya hana ya Rabba Shiki ada ya Rabba laba. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Nyatakan hidup ini Tuhan, hidup ini kami mau persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Doa kami, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami dikuatkan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi di dalam ibadah ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Setiap tahun baru banyak orang berharap tahun ini akan menjadi lebih baik, penghasilan lebih besar, situasi lebih nyaman. Tetapi mungkin dalam hidup saudara engkau merasa bahwa tahun baru, tahun lama sama saja. Tahun yang kita hadapi adalah tahun yang berat, karena ada masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain yang rasanya menindih kita, dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa mengatasi semuanya itu. Alkitab mencatat tentang seorang tokoh yang bernama Ayub yang mengalami tekanan besar dalam hidupnya. Karena pada hari yang sama 10 orang anaknya mati, seluruh hartanya habis, badannya penuh dengan bisul, penyakitan, bahkan istrinya menyuruh dia mengutuki Allah. Kalau kita dalam posisi Ayub pasti stres tingkat tinggi, gak bunuh diri aja sudah bagus saudara. Tapi ternyata Ayub bisa mengatasi semua pergumulan yang dia alami itu, bahkan diberkati double porsi. Apa rahasianya? Inilah yang akan saya bahas dalam pembacaan firman, kiat kuat menghadapi tahun yang berat. Mari kita akan baca Ayub pasal 22 ayat 21 sampai 26. Demikian bunyinya. Ayub 22 ayat 21 sampai 26. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ada 4 kunci untuk kita kuat menghadapi tantangan yang berat, bahkan berkemenangan dan mengalami sukacita dari Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup akrab dengan Tuhan. Ayat 21 berkata, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Saudara sekalian, saya percaya kehidupan penuh dengan tantangan. Tapi kita bisa mengatasinya jika kita manunggal dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mazmur 60 ayat 14 berkata, dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena Dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan kita. Filipi 4 ayat 13 mencatat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tahu manusia itu terdiri dari 3 dimensi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh inilah yang membuat kita berhubungan dengan Allah. Tetapi dosa telah menceraikan hubungan persekutuan sehingga sekarang menjadi hubungan perseteruan. Allah menjadi musuh bagi manusia dan upah dosa adalah maut, dihukum selamanya di dalam api neraka. Itu sebabnya Kristus datang dari sorga
dan mati di atas kayu salib bukan karena dosanya sendiri, tapi mengampuni dosa dan saya dan saudara yang bertobat dan percaya kepadanya supaya kita dipulihkan. Dan kalau kita sungguh percaya kepada Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya hubungan kita dengan Tuhan menjadi akrab, menjadi intim. Saudara-saudara, tidak ada agama apapun di dunia yang mengajarkan umatnya memanggil sesembahan tertinggi sebagai Bapa, kecuali Kristen. Kenapa? Karena melalui Kristus, kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak Bapa sorgawi. Hubungan kita, hubungan yang sangat akrab. Salah satu tokoh yang punya hubungan akrab dengan Tuhan adalah Daud. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud bukan orang sempurna. Dia pernah gagal, pernah sombong, pernah membunuh orang, pernah berzina dengan istri Uria. Tetapi dia bertobat, dia hancur hati. Dan dia suka memuji, menyembah Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara di tengah tantangan kesulitan menjalin relasi dengan Tuhan, kekuatan Tuhan akan datang. Man's power sangat terbatas. God's power tanpa batas. Dan bagaimana supaya kita menyukakan hati Tuhan, intim dengan Dia? Hiduplah seperti Daud. Hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Seperti Daud yang adalah pemazmur yang disukai di Israel. Dia memetik kecapi, dia mengarang lagu-lagu pujian kepada Allah. Dia menyembah Tuhan. Bahkan dia pernah berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Wow, luar biasa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Saudara sepupu kita bisa doa 5 kali sehari. Tapi Daud bilang 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau. Mungkin saudara bilang, Daud pengangguran kali, gak banyak acara, jadi santai-santai. Daud itu raja loh saudara. Raja yang ngatur seluruh negara, tentu dia sangat sibuk. Tapi ini bicara soal prioritas. Mari kita menjalin persahabatan dengan Allah dalam doa, pujian, dan penyembahan. Menyukakan hati Tuhan. Itu yang paling kita rindukan dalam hidup ini. Mungkin saudara pernah dengar satu kali di sebuah peternakan ada beberapa ekor binatang yang sedang bertengkar memperebutkan siapa binatang yang paling disukai oleh bos. Kuda bilang, pasti bos sangat suka sama saya. Karena saya dipakai sebagai kuda tunggangan yang mengantarkan dia ke sana kemari. Sapi bilang, belum tentu. Bos lebih suka sama saya. Karena saya ini tiap pagi susunya diperah. Dan anak bos bisa minum susu sapi yang segar sehingga dia bisa sehat. Ayam bilang, belum tentu kamu yang disukai. Aku yang paling disukai karena tiap hari aku beri telurku dan dimakan dan menyehatkan seluruh keluarga. Mendengar pembicaraan kuda, sapi, dan ayam, seekor anjing kecil menjadi resah, malu. Dia datang sama induknya yang besar. Dia bilang, Mama, saya malu karena saya nggak bisa berprestasi seperti kuda, sapi, ayam. Saya nggak bisa menghasilkan apa-apa. Bagaimana saya bisa disukai oleh bos? Lalu mamanya bilang, kamu memang tidak bisa seperti kuda yang kuat, sapi yang punya susu, ayam yang bisa bertelur. Tapi coba kalau bos kamu pulang, kamu sambut dia, kamu lompat-lompat, kamu kibas-kibaskan ekor kamu naik ke pangkuannya. Pasti bos akan senang. Sore itu betul ketika bosnya pulang dari satu tempat kelihatannya capek. Anjing nari-nari, anjing goyangkan ekornya, anjing lompat ke pangkuannya. Oh, bos ini bilang, aduh, kamu lucu banget ya. Segala kelemahan saya sekarang hilang rasanya. Lihat kamu ini. Saudara sekalian, saya mau bilang, mungkin saudara seperti anjing kecil yang tidak bisa memberikan banyak uang untuk pembangunan. Engkau tidak bisa melakukan perkara hebat untuk Tuhan. Tapi kalau engkau tahu menyukakan hati dia, akrab dengan dia, intim dengan Tuhan,
Dalam doa pujian penyembahan, saya percaya hati Tuhan disenangkan dan kekuatan ilahi akan datang. Damai dan sukacita kita akan dapatkan. Bagaimana supaya kita menang di tahun yang berat ini? Hiduplah akrab dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup menurut firman Allah. Ayat 22 berkata, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Tahukah saudara, Alkitab adalah buku petunjuk untuk kita memperoleh kehidupan yang berbahagia dan beruntung. Kalau saudara beli kompor, saudara akan menerima kompor dan juga buku petunjuk bagaimana cara menggunakan kompor. Kalau saudara beli motor atau mobil, saudara juga akan menerima buku petunjuk bagaimana cara menggunakan motor atau mobil dengan baik. Misalnya, isilah dengan bensin, baru motornya bisa nyala. Sebab kalau saudara isi dengan air, motornya jadi rusak. Selama kita mengikuti buku petunjuk, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kalau beli motor, beli mobil, beli kompor, dapat buku petunjuk, masa waktu Tuhan menciptakan kita manusia yang lebih berharga dari semua benda itu, Tuhan tidak sertakan manual book, buku petunjuknya? Oh, dia sertakan. Namanya apa? The Bible, Alkitab. Alkitab adalah buku petunjuk untuk kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu kalau saudara ingin kuat menghadapi segala tantangan, bahkan berkemenangan, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Makanya kita harus menambah pemahaman kita akan firman. Tidak cukup mendengar khotbahnya seminggu sekali di gereja. Makan aja saudara 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Belum ditambah mamiri, makanan minuman ringan alias snack saudara. Mari kita baca firman setiap hari. Tiap hari 1 pasal, 2 pasal. Kalau 4 pasal setiap hari, maka belum setahun kita sudah menghabiskan Kejadian sampai Wahyu. Dengarkan khotbah minggu lebih rajin. Dan melalui YouTube GBI Battle, saudara setiap hari bisa mengikuti acara doa pagi jam 5 sampai jam 5:30 pagi. Ada kupasan eksposisi ayat-ayat Alkitab secara teratur yang dipaparkan kepada kita. Itu akan menambah kerohanian kita, pemahaman kita akan firman Tuhan. Saudara boleh belajar macam-macam ilmu di dunia ini, tapi jangan lupa belajar firman. Karena itu yang akan membawa kita pada keberhasilan dan keberuntungan. Seperti yang Tuhan janjikan dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita mentaati kebenaran firman, masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru dan kemenangan Tuhan akan berikan. Jadi saudara boleh belajar macam-macam ilmu di dunia ini, tapi jangan lupa belajar firman Tuhan. Satu kali ada seorang mahasiswa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang pergi berkunjung ke sebuah kecil di tepi pantai. Dan kemudian dia minta ada seorang nelayan yang punya perahu untuk membawa perahunya agak ke tengah. Dia mau berlayar, melihat pemandangan yang ada. Nah, tengah perjalanan tinggal berdua itu, si mahasiswa dengan sombong berkata, Pak nelayan, boleh saya tanya, Bapak pernah belajar ilmu ekonomi enggak?
Oh, saya orang kampung, Pak. Saya nggak pernah belajar yang gitu-gitu. Oh, sayang, engkau kehilangan 1/4 dari hidupmu. Kalau ilmu psikologi, waduh, saya juga nggak ngerti. Oh, sayang, kamu kehilangan 2/4 dari hidupmu. Berlayar lagi lebih ke tengah, saudara. Mahasiswa bertanya lagi, kalau ilmu sosiologi, apa Bapak pernah pelajari? Oh, tidak pernah. Saya orang bodoh. Nggak pernah belajar macam-macam ilmu. SD aja nggak tamat. Oh, sayang, engkau akan kehilangan 3/4 dari hidupmu. Tiba-tiba, saudara, cuaca berubah. Karena kelihatannya awan mendung mulai menggantung. Sebentar lagi kelihatannya agak akan turun hujan. Ombak mulai tinggi. Wah, si mahasiswa kota ini jadi panik. Ayo Pak, segera pergi ke darat, pergi ke darat. Tenang, ya, sabar. Boleh saya tanya kepada kamu, apakah kamu bisa ilmu namanya berenang logi? Apa Pak? Berenang logi? Aduh, saya nggak bisa berenang. Dan nelayan bilang, oh sayang, engkau mungkin akan kehilangan 4/4 dari hidupmu. Saudara-saudara, kalau di laut nggak bisa ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi nggak terlalu masalah. Asal jangan nggak ngerti ilmu berenang logi. Begitu juga dalam kehidupan ini. Saudara boleh belajar apa saja. Tapi kalau saudara tidak tahu firman, engkau tidak akan dituntun pada keselamatan. Engkau tidak akan dituntun pada keberhasilan dan keberuntungan. Karena itu taatilah firman. Hidup dalam firman. Yang ketiga, agar kita kuat menghadapi tahun yang berat dan juga berkemenangan mengatasi segala masalah, kita harus hidup dalam pertobatan. Ayub 22 ayat 23, 24 tadi berkata, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu sungai. Saudara sekalian, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita bertobat, merendahkan diri, menjauhkan kecurangan dosa dari dalam kehidupan kita. Karena dosa itu yang membuat kita gelisah. Dosa itu menjauhkan kita dari Allah sehingga kutuk kita alami. Tapi kalau kita mengakui dosa, bertobat, maka berkat Tuhan akan melimpah. Seringkali kesulitan datang karena kesalahan kita, saudara. Sudah dikasih tahu sama Tuhan, tetap aja bandel. Akibatnya masalah datang. Makanya kita harus bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, berbalik kepada Allah dan melakukan firman Allah. Salah satu orang yang pernah mengaku dosa adalah Daud. Dalam Mazmur 32 ayat 3-5, setelah dia berzina dengan Batseba istri Uria dan dia masih menyembunyikan dosanya, dia bilang begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, kalau kita ingin beban yang menindih hati kita, membuat kita galau, gelisah, itu diangkat oleh Tuhan. Kuncinya adalah pertobatan. Ketika Daud mengaku dosa, Tuhan mengampuni dia. Dan dia berjalan lurus kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani dalam konvensi nasional dari Full Gospel Businessman Fellowship International yang ada di Indonesia. Pertemuannya di kota Jakarta. Seluruh ketua-ketua chapter dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri hadir. Dalam pertemuan itu ada International President dari Full Gospel Businessman. Yang kali ini berasal dari negara Ghana di Afrika. Saudara, dalam paparannya dia menyatakan dia seorang pengusaha, kaya raya, sukses. Tetapi ada sakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan hatinya juga gelisah. Satu kali dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau izinkan penyakit ini tidak sembuh-sembuh? Dan Tuhan mengingatkan bahwa dia kalau usaha seringkali tidak jujur. Dia tidak jujur dalam masalah pajak dan hal-hal yang lain. Dan Tuhan memberikan keyakinan dalam hatinya bahwa dia harus membenahi kehidupannya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk hidup lebih jujur lagi. Dan apa yang terjadi? Hanya beberapa bulan setelah keputusan itu, penyakitnya sembuh. Dia sehat sampai hari ini. Bahkan kemudian dipercaya menjadi pimpinan
daripada full gospel businessman secara internasional. Saudara, kalau kita mau menang mengatasi situasi yang berat, kita harus hidup dalam pertobatan. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin kuat di tengah tahun yang berat dan hidup penuh sukacita, kemenangan, kelimpahan berkat, kita harus hidup mengutamakan Allah. Ayub 22 ayat 25 dan 26 tadi berkata, dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Saudara sekalian, siapa yang kau lebih hargai dalam hidup ini? Allah atau uang? Mengutamakan Tuhan atau mengutamakan mamon? Sekarang ini ada banyak orang tidak ke gereja. Alasannya apa? Sibuk, banyak urusan, banyak kerjaan. Saya ingat satu kali, ada seorang pendeta berdiri di pintu luar gereja menyalami jemaat yang mau pulang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tiba-tiba dia lihat ada wajah asing, dia bilang, selamat datang Pak, Anda jemaat baru di tempat ini. Ah Pak Pendeta, masa lupa sama saya kan jemaat lama. Oh, minta maaf, mungkin jemaat cukup banyak jumlahnya jadi saya agak lupa. Ngomong-ngomong, minggu lalu Bapak ke gereja? Oh tidak. Bulan lalu? Oh tidak. Loh, kalau gitu kapan terakhir kali Bapak ke gereja? Kira-kira 3 tahun yang lalu lah Pak. Loh, pantesan saya lupa. 3 tahun gak ke gereja. Kenapa Pak gak ke gereja? Aduh sibuk. Usaha saya laku, laris. Kan pernah didoakan sama Pak Pendeta sekian tahun yang lalu. Saya diberkati Tuhan. Lalu sejak diberkati Bapak gak datang ke gereja? Ya kira-kira begitulah. Waduh ini lupa kacang akan kulitnya dong. Tapi ngomong-ngomong, hari ini hari Minggu, Bapak kok bisa ke gereja lagi? Oh sekarang sudah bangkrut Pak. Saudara sekalian, apa Tuhan mesti bikin kita bangkrut dulu? Baru kemudian kita datang nangis-nangis sama Tuhan. Saya rasa nggak perlulah. Saudara, tapi mari kita mengutamakan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkatnya. Tapi pribadi Tuhan lebih penting daripada semua berkat. Jadikan Tuhan yang utama, bukan uang. Uang penting tapi bukan segalanya. Dengan uang kita bisa beli makanan tapi bukan selera makan. Dengan uang kita bisa beli obat-obatan tapi bukan kesehatan. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang enak tapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Dan dengan uang kita bisa pergi kemana saja kecuali ke sorga. Karena semuanya itu dianugerahkan Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya ingat ada seorang ratu kecantikan namanya Soraya, menikah dengan seorang multimiliarder yang hebat. Mewah sekali rumahnya, keran airnya juga terbuat dari emas. Spraynya saja yang dia pakai pada malam pengantin. Waktu itu kalau dikuruskan harganya 320 juta rupiah. Itu belum bantalnya, belum gulingnya dan yang lain-lain. Cuma spraynya doang saudara. Tapi satu kali di buku hariannya dia mencatat, aku wanita yang paling malang di dunia, aku hidup bagaikan dalam sangkar emas. Akhirnya mereka bercerai. Bukan karena bantalnya kurang empuk, gulingnya kurang nyaman, kasurnya kurang enak. Tapi hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat manusia yang terdalam. Makanya Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara cintai Tuhan, layani Tuhan, berikan hidupmu untuk Tuhan. Gunakan talentamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Memulai tahun baru yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita hidup akrab dengan Tuhan. Kita hidup taat pada firman Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan dan kita hidup mengutamakan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan menjadi center yang utama dalam hidup kita. Tantangan sebesar apapun, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Dan kalau engkau mengatasi semuanya, damai, sukacita, kebahagiaan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang hari ini rindu sepanjang tahun yang baru, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau tidak mau kalah terus di dalam pertandingan iman. Engkau ingin mengalami damai dan sukacita dari Tuhan. Maukah saudara berdoa kepada Tuhan? Kalau saudara sungguh taat kepada Tuhan, hidup akrab, intim dengan Dia, bertobat dari segala jalanmu yang salah dan mengutamakan Tuhan. Saya yakin tahun ini menjadi tahun kelimpahan berkat. Mari kita berdoa.
dan taruh tanganmu di dada. Bapa, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi segala tantangan. Karena kalau Tuhan beserta kami, siapa yang akan melawan kami? Ampuni kami kalau kami selama ini kami jauh dari Tuhan. Kami hidup mau-maunya sendiri. Tapi hari ini kami mau bertobat. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau membaca firman, mentaati firman. Dan kami mau mengutamakan Tuhan. Bapa, segala beban, masalah, tantangan, dalam nama Yesus, berikan kami kemenangan. Biar mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami bertekad untuk mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan biarlah sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan atas kami. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku.
besar kemuliaan-Mu. Kau limpahkan bagiku mata